Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita di hari Ahad tanggal 1 bulan ini, tanggal 11 Ramadan, bersama guru kita Kiai Muhammad itu pada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Wa qala aidan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jamaah subuh, para orang tua, para sesepuh, kemudian pengurus Masjid Jami Hidayatul Husna, kemudian juga semua yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita diberikan hidayah terus untuk berada di jalan yang Allah ridho. Amin ya robbal. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang pertama bersyukur. Hari ini kita berada di Ramadan yang ke-11. Ya, ngantuk bapak-bapak, kekenyangan ya. Hari ini bersyukur ya, kita berada di Ramadan hari yang ke-11. Mudah-mudahan kita dipanjangin umur dan mampu menyelesaikan Ramadan sampai akhir. Amin ya robbal. Karena semakin hari ya, semakin kesini semakin nampak orang yang betul-betul beriman dan orang yang hanya cuma mengaku-ngaku beriman. Betul nggak? Dan kitalah yang mudah-mudahan termasuk orang yang betul-betul imannya kepada Allah. Ya. Iman ini mesti dijaga, Pak. Kita sering dengar dari guru-guru kita, ya. Iman ini mesti dijaga. Kenapa mesti dijaga? Karena iman adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Apalagi besok kalau kita kembali kepada Allah. Semua dasar amalan baik kita, semua dasar ibadah kita diterima dan tidaknya
itu bergantung kepada iman. Jadi kalau kita beriman, ibadah kita itu diterima. Tapi kalau kita nggak beriman, orang kafir, ya, sebanyak apapun kebaikan, sebanyak apapun amal soleh yang mereka lakukan, besok nggak ada nilainya. Kenapa? Sebab mereka nggak beriman, mereka nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, iman ini mesti dijaga. Karena contoh, ya, ada orang yang paginya dia beriman, sorenya dia enggak, berkufur, ya. Jadi ada orang yang paginya dia masih beriman, ketika datang waktu sore dia udah enggak beriman. Atau contoh lain begini, ada orang yang dulunya, ya kan, takdir kedepannya kita nggak tahu nih. Ada orang yang dulunya rajin ke masjid, ke musola yang ada di rumah bapak dan sekitar rumah kita. Ada orang yang dulunya rajin ke musola, rajin ngaji, rajin ke masjid, sekarang berhenti. Betul nggak? Dan juga ada orang yang dulunya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah ngaji, sekarang malah dia rajin. Nah, itu contoh-contoh seperti itu bisa kita saksikan, ya, di lingkungan kita masing-masing. Makanya kata Nabi, hati-hati, ya, jaga imanmu, karena ada orang yang terkadang paginya dia beriman, sorenya enggak. Dulunya dia rajin ke masjid, sekarang berhenti. Apapun sebabnya, tapi hakikatnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, duduknya kita di sini ini juga adalah dalam rangka menjaga keimanan kita. Bapak-bapak udah ngantuk ya? Usuk. Usuk. Iya, kalau ini ya emang udah ngantuk, perut kenyang, udah enggak. Makanya dalam rangka menjaga iman, orang-orang dulu, Pak, sampai ada yang mereka jalan kaki mencari guru, mencari pembimbing dia, ya. Orang-orang soleh zaman dulu itu ada yang jalan kaki, Pak, ribuan kilometer. Tujuannya apa? Dia ingin menjaga iman dia. Ada orang nih seperti kita, ngantuk, oh saya aja bangun setengah tiga udah bangun. Kemudian bersih-bersih, kemudian ibadah, sama dengan bapak ada yang jauh dari rumah, kan ini jalan, betul nggak? Kalau ngikutin ngantuk, mengantuk, sama deh. Iya kan ya? Tapi demi menjaga iman, jalan. Nah, sekarang ini kita kadang-kadang iman kurang diperhatiin, Pak. Kita lebih
takut kehilangan motor daripada kehilangan iman. Motor mama dikunci setang, betul nggak? Kemudian dibelokin ke kanan supaya anti maling katanya. Kan kata polisi begitu tuh. Ya Pak Jontin ya. Supaya aman katanya selain dikunci belokin ke belakang ke kanan. Udah begitu ditambah lagi gembok di ban depannya, bener nggak? Kasih alarm lagi. Kadang-kadang rumahnya dipakein gerbang, dipakein apalagi gong-gong, dipakein CCTV, bener nggak? Ada satpamnya, tapi ada yang dia lupakan. Ya, dia sulit untuk menjaga iman. Dia sulit untuk datang ke musola. Dia sulit untuk datang ke masjid. Dia sulit untuk hadir di majelis ilmu. Padahal sebanyak apapun amalan baik yang dia lakukan, jika imannya tidak dijaga, bahkan jika dia tidak beriman ketika dia kembali kepada Allah, maka semua kebaikannya nilainya nol. Nauzubillah min. Makanya bapak-bapak juga ini nih, ya, pada maksain. Saya juga maksain ini ngomong di sini. Saya pikirin, kapan kemarin udah ini, apa jadi sekarang ada kajian subuh lagi. Cuman karena memang udah diprogram Ustadz Ali, kemudian juga saya pengen bagian dari orang yang menjaga iman kita semua, ya udah nggak apa-apa, semampu saya nih sampai jam berapa, ya. Kalau sampai waktu isrok mah kelamaan, bapak-bapaknya juga udah keburu ngantuk, betul nggak? Ya. Jadi itu Pak. Jadi mesti kita jaga ini iman. Ya. Alhamdulillah. Makanya bersyukur kalau rumah Bapak ada musola. Di lingkungan Bapak ada ustaz, ada kiai, apalagi ada masjid. Karena apa? Itu sarana, ya, buat terus kita berada di jalan Allah yang ridho. Makin ngantuk rumah ini, Pak deh. Ya. Jadi kudu bersyukur dengan adanya masjid, ya Allah. Dengan adanya kita berada di lingkungan nih orang-orang seperti ini. Karena lingkungan itu kan 80% akan mempengaruhi kita. Betul nggak? Coba nih, ya. Kita berada di lingkungannya seperti ini, bersyukur. Sekali lagi bersyukur. Dan ini adalah sarana untuk menjaga keimanan kita. Mereka akan jadi motivasi kita. Mereka akan memberikan support kepada kita. Di lain tempat sulit, Pak. Makanya kan beradalah kamu di tempat yang baik, karena itu akan mempengaruhi kamu menjadi orang yang baik. Bergaullah kamu dengan orang yang soleh, karena itu juga akan mempengaruhi kamu, merubah kamu sedikit demi sedikit akan punya keinginan menjadi orang yang soleh. Amin ya robbal. Saya punya contoh, ya. Ini orang tuanya yang cerita, ya. Orang tuanya cerita ke saya, Pak Ustadz, Pak Kiai, alhamdulillah, anak saya, ya, aktif di masjid, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, yang ada di Darul Hasani,
Yang tadinya dia nggak mau kuliah. Tadinya mah saya nyuruh kuliah susah banget. Setelah dia bergaul di sini nih, ya dengan guru, kemudian ada masjid, ada kajian, ibadahnya terjaga. Yang tadinya enggak mau kuliah, sekarang mau kuliah. Tadinya mah susah banget saya nyuruh kuliah. Dan setelah bergaul nih di Darul Hasani, di masjid, nyampur dengan guru, ya bergaulnya dengan guru, orang-orang yang punya pendidikan, yang pada kuliah, sedikit demi sedikit terus sekarang malah dia pengen dikuliahin. Itu pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang rajin ibadah, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, puasa. Puasa itu makna lainnya adalah imsak. Ya, menahan. Puasa itu adalah menahan. Ya, mungkin ngantuk Roman ini. Apa khusyuk? Mbah, doa ini. Mbah amin katanya Mbah. Doa. Dikit lagi dah ya. Terus baik. Ngomong bulan puasa mah apa? Orang ada air, orang ada makan, orang ada kopi. Angus kelamaan. Nah kemudian puasa. Ini kan banyak orang yang makin nggak mampu nih. Taraweh nggak mampu dah. Betul nggak? Kemarin itu taraweh malam pertama, kedua, ketiga sampai kotak amal. Laki-lakinya. Dan sekarang tinggal sebaris setengah. Ya, itu campur membocah. Ya. Semakin hari, semakin kesini, makin banyak orang yang nggak mampu berpuasa, sholat taraweh, betul nggak? Ini dari dulu kan begini nih, dan udah disampaikan sama guru-guru kita, tapi ya tetap kayak begitu. Ketika datang hari ke-7, 9, 10, mulai berkurang. Termasuk infak sedekah yang tadinya dapat 500 sekarang 120.000. Ini pertengahan Ramadan bisa dapat gocap ini. Di awal berapa Pak Taufik? 400. Ya. Semalam saya ngitung 136.000. Tadinya saya berharap Pak, ya pengen kali gentar Ramadan selesai, kas kita gede nih, saya pengen ini nih ngebentuk kubah nih, dalamnya itu kita bikin bulat Pak. Ya, kita udah cari-cari informasi pakai PVC itu lebih murah. Ya, harapan saya ntar kali habis Ramadan, ya puasa selesai kali punya kas 10 juta lah. Ya ini makin kecil bah ini. Ya kas kita ya udahlah. Alhamdulillah Pak, masjid kita uang kasnya selalu minim. Ya selalu minim Pak. Itu artinya sedekah Bapak, infak Bapak bermanfaat. Saya dengar di masjid lain Pak ada yang kasnya sampai 70 juta. Bayangin, ada masjid yang kasnya sampai 70 juta. Wah, itu kalau Hidayatul Husna punya kas sampai 70 juta, udah kayak apa ini masjid megahnya. Betul nggak? Bersyukur ya. Nah ini masalah puasa sekarang. Masalah puasa, makna puasa itu adalah tadi menahan. Betul nggak? Satu, menahan
lapar dan haus. Iya kan? Nah, ini puasa anak kecil ini, ya, puasa anak kecil, anak SD yang baru kelas 1, kelas 2, kemari dah TK, ya, yang puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Boleh mereka seperti itu, boleh, ya, puasa, bahkan buka zuhur juga nggak apa-apa, ya, yang namanya juga anak-anak, ya kan. Cuman setelah zuhur buka suruh puasa lagi. Ini kadang-kadang kesalahan kita, setelah buka zuhur udah habis zuhur makan terus kesananya, padahal suruh puasa lagi, Pak, ya, sampai maghrib. Nanti dia mendapatkan pahala menahan, karena sekali lagi makna puasa itu adalah menahan, imsak. Kalau udah imsak kan kita suruh tahan tuh, iya kan. Imsak udah datang bapak dan ibu, tahan, iya kan, bersiap-siap untuk sholat subuh. Nah, yang pertama disuruh menahan lapar dan haus. Nah, ini, ya, tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah. Jadi jangan tuh, ya, minum, jangan makan, atau selain itu juga bisa, ya. Kadang-kadang kan zaman dulu kita kalau masih bocah tuh pura-pura kekumur, padahal minum, ya. Nggak tahu kalau sekarang, mudah-mudahan nggak ada, ya. Yang kedua, menahan semua panca indera kita dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mana panca indera? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, ya. Tahan. Karena Ramadan ini adalah tarbiyah. Bulan puasa ini adalah bulan tarbiyah. Makanya Ramadan itu akan sukses dan tidaknya buat seseorang, lihat ntar ketika Ramadan ini selesai. Makanya Allah hadirkan di Ramadan setiap tahun, tujuannya adalah supaya Allah tarbiyah kita, Allah didik kita, Allah arahkan kita menjadi orang yang tujuannya adalah bertakwa. Nah, ntar kelihatan nih habis puasa nih, ya, yang Ramadannya berhasil dan tidaknya ini kelihatan nanti setelah Ramadan berakhir. Saya berharap ini bapak-bapak yang sekarang rajin subuh berjamaah, besok setelah Ramadan selesai begini. Jangan berkurang lagi nih, kadang-kadang berkurang lagi. Udah ini orang-orang yang terpilih, begitu Ramadan selesai, yang ajan saya, yang qomat saya, yang imam saya, yang wiridan saya, yang doa saya. Begitu melihat ke belakang, mbah doang yang ada. Makanya kan disaring lagi terus, ya. Jadi yang kedua, menahan semua panca indera kita. Makanya kadang-kadang saya mah Pak, selama puasa baru kemarin keluar tuh itu juga belanja granit, ya, sore-sore, ya Allah macetnya itu Puri Cendana, Masya Allah, sampai kagak jadi saya ke Mangunjaya, saya balik lagi nggak jadi. Itu kadang-kadang enak mah tuh ngabuburit, ya, jalan itu suami istri pakai motor tuh, ya. Kadang-kadang kan sambil ngabuburit itu Pak,
Enggak sadar kita tuh, ya, mata melihat sesuatu yang Allah larang. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada yang lebih penting lagi, Pak. Selain menjaga makan dan minum, kemudian yang kedua menjaga panca indera kita, yang lebih sulit lagi adalah menjaga hati. Jangan sampai kita berpuasa tapi hati kita terus melakukan dosa. Nauzubillah min. Karena kan sebetulnya yang namanya menahan itu di sini. Puasa kan menahan tuh, betul nggak? Puasa itu kan menahan. Yang namanya menahan tuh di sini nih, di dada. Makanya at-taqwa hahuna, kata Nabi. Kan tujuan puasa itu bertakwa. Dan at-taqwa adanya di sini. Takwa itu adanya di dada. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Dan caranya adalah tahan hati kita untuk tidak ada perkara-perkara yang buruk. Hati kita nih sombong, betul nggak? Penyakit hati dah tuh. Sombong itu apa sih? Merendahkan orang lain, ya. Batrul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Oh lah, di sini mah gua doang yang rajin, gitu umpamanya. Nah itu sombong, ya. Di sini mah gua doang yang hebat, di sini mah gua doang yang pinter, di sini mah gua doang aja, di gua doang melulu. Padahal setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing, pasti punya kekurangan masing-masing. Nggak ada yang sempurna. Nah ini yang lebih sulit adalah menjaga hati, Pak. Karena hati mah, Pak, meskipun kita sendiri terkadang melakukan dosa. Lagi sendiri nih, lihat deh, gua doang ini yang paling rajin, yang lain mah kayaknya kalah semua, betul nggak? Lagi sendiri kadang-kadang berburuk sangka sama orang, betul nggak? Lagi sendiri kadang-kadang ya datang tuh sifat iri, padahal lagi sendiri dia, datang tuh sifat benci, datang tuh sifat dendam, betul nggak? Yang terus dipelihara, datang tuh nggak suka, kadang marah kita simpen, iya kan ya? Penyakit hati mah meskipun kita sendiri kadang-kadang terlintas tuh di pikiran kita, di hati kita. Makanya Allah hadirkan di Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa adalah ya menjaga hatinya, bukan hanya hati, seluruh panca inderanya, kemudian juga menjaga makan dan minum di bulan Ramadan. Itu adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Nah ini yang sulit adalah menjaga hati, Pak. Ya, hati kita. Makanya kan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Salah satunya orang yang bertakwa adalah cirinya wal kadhiminal ghaiza wal afina 'anil nas, menahan marah. Nah ini susah nih, betul nggak? Nahan marah, nahan untuk tidak jadi orang sombong, nahan untuk tidak jadi orang yang pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dialem. Makanya kan
Dengan kata lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Kita disuruh ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Mencari ridho Allah. Dengan kata lain, satu tujuannya adalah Allah. Halo? Pojokan kayaknya udah pulas. Mencari ridho Allah, karena coba lihat hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ihtisab. Ihtisab itu hanya mencari ridho Allah, ikhlas. Betul nggak? Kemudian waman koma, siapa orang yang melaksanakan taraweh, ya, ihtisaban karena Allah. Allah lagi aja tuh. Mencari ridho Allah, dengan kata lain Allah saja. Nah, ini perlu saya tegaskan nih, Pak. Besok kan kita bakal pulang nih, betul nggak? Pulang yang sebenarnya. Ya kalau ada orang yang dari Sumatera, dari Jawa, kan besok udah pulang kampung tuh, udah pada punya duit setengah karung kali ya. Ya Mas Rohani ya. Mas Rohani duit dibawain ke kampung mulu, boleh jadi di sini kita susah buat sama duit. Asal lebaran dapat setengah karung dibawa ke sono sama Ustaz Didi. Asal lebaran dapat setengah karung dibawa ke sono, terbalik lagi nyari ke sini. Tapi ada pulang kampung yang sebenarnya kita nggak akan pernah kembali lagi, yaitu ketika kita meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, ya, apa besok yang akan menjadi dasar kita pengen masuk surga? Makanya kan besok ditanya, kamu mau kemana? Saya pengen masuk ke surga. Dasarnya apa lu pengen masuk ke surga? Saya kan harta saya dulu banyak, suka bersedekah. Hati-hati, ya, hartamu bakal dihisab. Betul nggak? Harta yang kita punya, harta yang kita miliki hari ini nih, semua yang ada di badan kita, yang ada di rumah kita, yang ada di mana-mana investasi kita, besok akan dihisab. Jangan-jangan memberatkan kita untuk masuk ke surga. Atau bahkan jangan-jangan justru akan menuntun kita masuk ke neraka jika diperoleh dengan jalan yang tidak benar dan dimanfaatkan untuk tidak ya benar. Na'udzubillah min. Kemudian ada orang lagi yang besok ketika dia datang kepada Allah, dasarnya apa kamu pengen masuk surga? Ilmu. Saya kan guru, saya kan tukang ceramah, saya kan tukang dakwah. Ilmumu pun akan dihisab. Bener enggak? Kamu mengamalkan ilmu dan itu jadi dasar untuk kamu masuk ke dalam surga. Padahal enggak. Lu ceramah ke sono kemari amplop. Na'udzubillah min. Dan kalau pengen nggak ada hisaban, ya, landasi amalan kita